ketika Trump itu berpikir saya bisa menghancurkan dalam satu malam, kamu hancur dalam satu malam di malam yang sama. Kalau kita lebih percaya ya, Cina bisa mengambil alih Taiwan dalam satu malam. Begitu duduk di samping Trump, itu pemilu langsung kalah gitu. Ada dampak negatifnya. Iya, dampak negatif. Ya tapi kan kemarin itu kan dalam masuk ke perundingan itu kan ya, ketika masuk ke perundingan, benderanya Iran itu adalah sebagai defense, sebagai apa namanya, bertahan dari agresi gitu kan ya. Posisinya seperti itu kan ya. Sementara yang Amerika posisinya menyerang, justru agresif. Kan, sebenarnya perang ini sebenarnya bukan perang yang adil ya dalam. Betul. Iran ini sebenarnya posisi yang sedang dalam nego, tiba-tiba dibom. Sebenarnya kalau perang adil tuh ya Israel Amerika deklarasi, yuk perang. Iran siap-siap ya, kita perang gitu kan, adil. Ya. Ini kan enggak langsung. Tiba-tiba. Lagi asik, apalagi nikmati nego, tiba-tiba dibom. Ini mirip dengan. Itu pun salah sasaran kan bomnya ya? Juni tahun lalu kan. Oh iya. Yang nyerang fasilitas itu ya, 4 hari ya itu ya? Hampir deal, tiba-tiba digagalin sama Israel. Ya. Mengebom lagi. Ini persis, skenario-nya sama. Ya ini kan. Jadi perangnya yang nggak adil menurut saya. Ya. Jadi jangan ngomong keadilan ketika bersama mereka gitu. Jadi keadilan itu tidak pantas disematkan di dua negara itu, gitu. Amerika dan jadi ya Israel. Tidak adilnya lagi tambahin apa tuh? Betul, Bang. Iran udah di embargo 40 tahun. 40 tahun ya, sama dengan Irak ketika diserang 2003 itu udah di embargo 10 tahun, Pak. Jadi sana itu expired semua, minuman-minuman Coca-Cola itu expired semua, expired 5 tahun, expired. Ya bayangkan, dengan keadaan begitu pun mereka masih belum bisa dilenyapkan dalam waktu cepat gitu. Ya. Nah, ini terkait juga dengan bagaimana kita memprediksi seandainya segila-gilanya orang, kemudian Amerika menggunakan senjata nuklir gitu ya kira-kira ya. Apakah semudah itu ketika dia melakukan itu ke Hiroshima dan Nagasaki? Karena apa? Rusia dan Cina tidak mungkin membiarkan itu terjadi, ya kan? Nah, mereka punya nuklir juga. Iya. Iran bisa menjangkau Amerika, rudalnya kan? Nah, Rusia bisa juga. Artinya begitu kamu ngelepasin nuklir, ini nuklir ke sana juga gitu loh. Jadi kalau mau namanya TCTP, mati sisi mati kabeh, gitu. Jadi jangan harap ketika Trump itu berpikir saya bisa menghancurkan dalam satu malam, kamu hancur dalam satu malam di malam yang sama. Bisa jadi. Berarti kalau nanti ancaman Trump ini benar posisinya. Kalau memang udah gila benar, dia menembakkan, meluncurkan nuklirnya. Ya sudah pasti. Dunia ketiga. Udah pasti nuklir yang sama, entah dari Iran, entah dari Rusia, entah dari Cina, itu akan mengarah ke Amerika. Bisa jadi korup, bisa juga. Bisa jadi. Jadi jangan memudahkan situasi. Gitu. Ya. Berarti kalau misalnya posisi kayak gitu, oke, ini berarti kan masih ancaman ya dari Amerika nih ya. Nah, yang paling memungkinkan untuk membuat mereka kembali masuk ke meja perundingan lagi harus bagaimana? Ya, sekarang yang bisa memaksa dia, kalau saya sih pribadi ya, ini pendapat pribadi saya, ya Cina sama Rusia aja. Harus ikut nge-push yang bisa memaksa dia. Kalau tidak mau ya sudah. Cina Rusia punya sikap sendiri mungkin ya. Ya sudah, kalau lu mau ketemu kita di medan pertempuran ya ayo gitu. Bisa jadi gitu. Tapi benar Mas, itu kemarin juga sempat beredar, tapi kita belum memastikan ya, belum terkonfirmasi kebenaran juga. Bahwa Turki juga akan ikut campur ketika nanti akan ketika Amerika untuk kali ini ya, untuk yang jilid kedua ini, posisinya ini nanti setelah gencatan senjata ini akan terjadi kemungkinan serangan-serangan lagi, itu Turki akan ikut campur. Turki ini kan posisinya agak kompleks ya, dia kan juga anggota NATO. Dia kalau pro Iran juga agak sulit juga. Jadi posisi dia lebih aman, bersikap seperti hanya Jerman, Perancis ya. Kayak penonton gitu ya. Jadi penonton. Karena nggak ikut. Ya, karena dia tidak mau melanggar
perjanjian juga Oke. karena dia anggota NATO, bisa jadi gitu. Yang ada kemungkinan kalau ikut campur berarti cuman itu tadi Mas. Iya. Logis Rusia ya, sama Rusia, Cina. Cina ya? Rusia sama Cina. Apalagi sekarang ketegangannya kan ini tanda-tanda dari Xi Jinping ya, Presiden Cina kan udah ketemu ini sama oposisinya Taiwan. Nah, jangan lupa Taiwan ini posisinya kosong sekarang karena peluncur rudalnya udah dipindah semua ke Teluk gitu. Ketika Amerika kehabisan nafas menyerang Iran. Jadi kosong nih posisi Taiwan. Nah, Taiwan ini kan dalam satu malam, kalau kita lebih percaya ya, Cina bisa mengambil alih Taiwan dalam satu malam. Ya. Nah, itu bisa terjadi. Kalau Amerika ngotot, Taiwan dihabisin. Nah, gitu loh. Jadi ini kayak main main apa ya? Petak umpet. Ya. Nah, ini namanya efek deterrence ya kalau di hubungan internasional. Jadi deterrence itu misalnya tetanggamu ini jahat sama kamu. Dia punya senapan. Kamu harus beli senapan. Ya kan? Mas Teguh harus beli senapan. Betul. Jadi ketika mau orang yang tetangga yang jahat itu mau nembak, wah dia punya senapan nih. Nah, Amerika maunya gitu. Kamu jangan beli senapan. Gua aja yang punya. Gitu maksudnya. Itu namanya lah ya Iran ya nggak mau lah. Lu kan ngancam gue. Mosok gue nggak boleh punya senapan. Nah, gitu. Itulah logikanya gitu aja ya. Kira-kira gini aja saya pikir. Iya. Kalau soal nuklir Iran itu sebenarnya juga jawaban dari kontradiksi Donald Trump dan Israel ya. Waktu perang Juni dan perang yang baru-baru ini, Trump sama Israel itu mengklaim bahwa mereka sudah menghancurkan program nuklir Iran. Ya. Kalau benar-benar dihancurin, ngapain masih ngotot kayak gini? nego nuklir? Betul. Logikanya gimana coba? Ya, itu betul juga itu. Itu kan? Ya juga sih. Ya itu betul. Artinya yang dihancurkan dia itu apa? Iya, benar. Ya, Jangan-jangan jangan-jangan itu bangunnya yang dimiripkan fasilitas nuklir. Kamuflasenya Kamuflase. dari Iran. Dan Tapi memang informasi-informasi intelijen yang diterima Amerika pun juga sering kali salah kan. Iya. Termasuk salah ngebom sekolahan itu kan. Pakai intelijen lama itu. Iya. Itu intelijen lama. Hasil sebenarnya intelijen Amerika lama. itu pakai teori lama sebenarnya. Ya. Itu kejahatan perang itu, Bang. Iya. Ya, udah Anak sekolah dibunuh. tapi belum ini Iya. ya. Belum Belum ada pendidikan lagi kan? deklarasi ya. Bahwa itu adalah kejahatan perang. Belum diomongin ya. Kalau media-media Eropa udah keras tuh. Bahwa ini terbukti itu rudal Tomahawk dari kapal Amerika ya. Tomahawk, iya. Tomahawk itu buatan Amerika. Itu nah dalam posisi kekuatan kayak gini nih, baik secara ini kan bisa dibagi perang misil, perang peralatan ya, perang senjata sama perang narasi. Betul. Kalau dilihat dari posisi saat ini untuk dunia itu menganggapnya siapa yang menang? Kalau menurut Mas Pong sama Caimin, secara ya kondisi saat ini. Ya kalau kita mengutip beberapa pengamat bahkan dari pengamatnya Amerika sendiri mengatakan bahwa ini kemenangan Iran gitu. Secara moral. Kalau dari jumlah korban paling yang paling banyak ya Iran. Karena apa? Karena yang ditarget adalah target-target sipil. Sementara jelas. Iran kan targetnya kekuatan militer dan fasilitasnya. Ya, tapi secara moral Iran di atas angin gitu. Oke. Kalau kita menilai ya. Bahkan beberapa media terkemuka juga mengatakan begitu. Kalau di publik Indonesia jelas sekali gitu. Kalau lihat dari komen-komen di sosmed ya. Mungkin Kalau ada survei dunia nggak Mas yang menyebut bahwa ya ini adalah kesalahan dari Amerika Israel dan mereka harus meminta maaf, mereka harus yang mundur, mereka yang harus keluar dari zona peperangan itu atau seperti apa? Kalau analis dari Barat sama Asia ya, sebenarnya menentukan menang tidak itu mudah. Ya, jadi dari apa tujuan perangnya? Oke. Amerika tujuannya satu menggulingkan rezim, dua menghabisi nuklirnya, menghabisi program rudal, dan melumpuhkan Iran secara ekonomi dan lain-lainnya. Ya. Satu, rezim ini masih ada. masih ada. Oke. Masih eksis. Nuklir masih punya. Berarti Nuklir masih pertama ada. gagal, tujuan kedua gagal juga. Rudal masih bertahan, masih mampu menyerang, Ya. masih resisten. Bahkan malah kuat ya kan, bisa dibilang. Terus Ya, kali itu kan ketiga ekonominya masih kuat juga. Masih ya? jalan. masih jalan. Masih jalan kan ya?
Dan bahkan dia sebenarnya masih menguasai Ya, jual minyak itu masih laku. Masih laku. menguasai Hormuznya ya kan? Masih. Iya. Kan lewat negara lain. Iya. Jadi artinya gagal kan tujuannya. Bagaimana gagal dikatakan menang? Nggak logis. Ya kan? Iya. Nah, jadi analis ini sebenarnya kalau mau adil, ya yang menang ya Iran. Karena Iran Iya. Iran tidak punya tujuan, dia hanya defend, Iya. bertahan. Dia kan merespon. Orang Betul, betul. bertahan nggak mati kan artinya Iya. nggak kalah. Iya. Nggak kalah itu menang. Gampangnya seperti itu. Sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya ini posisinya udah benar-benar Amerika sama sekali bisa kalau misalnya dia mengakui ya kan dipermalukan ya kan. Ya. Artinya. Penilaian adil kayak gitu ya. Saya bukan buzzer Iran, bukan buzzer kedua. Ya betul. Ya kita harus. Kita analisis secara data, Iya, secara secara jurnalistik lah ya, Iya. buat Benar, kita. Tapi menariknya ada kemarin itu ada survei internasional itu yang menyebut bahwa semua kita bilang opini publiknya itu udah mengarah bahwa ya Amerika udah benar-benar kalah Ya. dari posisi ini. Ya itu bisa dilihat dari bagaimana respon masyarakat internasional yang Ya. demo di mana-mana, bahkan di Amerika dan Israel sendiri mereka menentang itu gitu. Mhm. Artinya itu menunjukkan bahwa mereka tidak populer itu, yang mendukung itu, perang itu untuk siapa? Rakyatnya sendiri kedua negara aja udah menentang. Ya. Satu lagi nih yang kalah pemilu barusan, Ya. Hongaria. Viktor Orban itu sekutu terdekatnya Trump, yang duduk dekat juga ketika BOP ya. Hmm. Viktor Orban itu kalah di pemilu Setelah 16 tahun. Berarti- setelah 16 tahun berkuasa. Artinya apa? Dia itu udah dianggap begitu duduk di samping Trump, itu pemilu langsung kalah gitu. Ada dampak negatifnya. Iya, dampak negatif. Oh, itu. Faktor apes. Iya. Jadi hati-hati Nah. bagi para politisi, ya, harus dihitung cermat. Ya. Siapa kawan, siapa lawan. Betul. Teman jangan bukan, ada satu istilah gini, musuh ditemani, teman dimusuhi. Jangan sampai begitu, ya kan? Itu. Kita harus lihat juga situasinya ya. Ya, posisinya. betul. Ya. Oke, kita lihat mudah-mudahan dalam ini masih masa gencatan senjata ya. Ya, Selama dibawakan masih tetap dalam kondisi menahan diri terus ya akhirnya terjadi kesepakatan untuk damai dan sampai menunggu ada perundingan kedua ya. Mudah-mudahan ada. mudah-mudahan ada ya. Kita lihat saja nanti. Kita cukupkan dulu The Comment sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.